Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sampai Selasa 26 Januari tembus 1 juta kasus setelah ada penambahan 13.094 orang. Jumlah pasien yang sembuh juga bertambah 10.868 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal dunia sebanyak 336 orang. Tren penambahan kasus per hari lebih dari 10.000 membuat fasilitas kesehatan di Indonesia nyaris kolaps. Berikut fakta-fakta terkait kasus virus corona di Indonesia tembus 1 juta dalam 11 bulan yang dirangkum tribunvideo.com. Yang pertama, tren penambahan kasus per hari lebih dari 10.000. Sepanjang Januari 2021, penambahan kasus COVID-19 semakin melonjak karena adanya peningkatan testing dan penularan yang tinggi di masyarakat. Berdasarkan catatan Satgas Penanganan COVID-19 hingga 24 Januari 2021, penambahan kasus sebanyak 246.084 kasus atau rata-rata penambahannya di atas 10.000 kasus baru perharinya. Melansir dari BBC Indonesia, pakar kesehatan masyarakat Hermawan Saputra menyebut jumlah kasus yang mencapai 1 juta ini adalah suatu hal yang sudah diduga. Bahkan, ia sebelumnya telah memprediksi Indonesia mencapai angka 1 juta kasus COVID-19 pada akhir 2020. Menurutnya, itu menyebabkan apa yang disebut sebagai massive transmission atau silent transmission di komunitas, perkantoran, industri, bahkan di area keluarga terus menyebar. Merespon kasus COVID-19 yang telah melampaui 1 juta kasus, pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan duka mendalam atas angka ini dan akan terus bekerja sangat keras untuk mengurangi laju penularan virus corona. Yang kedua, fasilitas kesehatan nyaris kolaps. Tambahan kasus per hari mengalami tren di atas 10.000 kasus dalam 2 pekan terakhir, membuat sejumlah orang yang dinyatakan positif COVID-19 mengaku kesulitan mendapatkan perawatan. Diketahui positif rate di Indonesia hampir mencapai 30%, jauh melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebesar 5%. Artinya, 1 dari 3 orang yang dites dinyatakan positif virus corona. Pada Minggu 24 Januari, angka positivity rate atau rasio positif COVID-19 di Indonesia memecahkan rekor mencapai 33,24%. Rasio 33,24% itu mencapai 6 kali lipat dari angka 5% ambang batas minimal positivity rate yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia. Sebelumnya, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI menyebut saat ini rumah sakit di Pulau Jawa dan Bali dalam kondisi nyaris kolaps. Ditandai dengan banyak kasus pasien COVID-19 dengan kondisi sakit sedang dan berat meninggal di ruang instalasi gawat darurat. Mereka tak bisa dirawat dengan pelayanan yang optimal di kamar ICU. Nur Fauziah, seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun, dinyatakan positif COVID-19 pada awal Januari. Nur Fauziah, seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun, dinyatakan positif COVID-19 pada awal Januari setelah terinfeksi virus corona dari suaminya. Kepada BBC Indonesia, ia menuturkan harus menunggu berjam-jam di ambulans sebab banyak rumah sakit yang menolak merawatnya karena kapasitas penuh. Padahal pada saat itu ia dalam kondisi sesak nafas dengan saturasi oksigen 82%, adapun tingkat saturasi normal di dalam darah orang yang sehat sekitar 95 hingga 100%. Ia akhirnya mendapatkan perawatan di RSUD Jati Padang, Jakarta Selatan setelah petugas ambulan bersitegang dengan pihak rumah sakit sebab kondisinya kian memburuk. Yang ketiga, lahan pemakaman pasien meninggal COVID-19 mulai penuh. Mereka yang tak tertolong menambah daftar panjang korban meninggal akibat virus corona yang kini melampaui 28.000 orang. Pemerintah terpaksa menambah lahan pemakaman khusus COVID-19 sebab tempat pemakaman umum yang dialokasikan tak bisa lagi menampungnya seperti yang terjadi di ibu kota Jakarta. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Ivan Murcahyo, mengatakan 3 TPU itu adalah TPU Tegal Alur Jakarta Barat, TPU Pondok Rangon Jakarta Timur, dan TPU Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Yang keempat, puncak pandemi diperkirakan pada bulan Juli. Dengan kondisi jumlah kasus yang terus bertambah, Kepala Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi ITB, Nuning Nuraini, memperkirakan Indonesia akan terus mengalami tren peningkatan kasus COVID-19 dengan puncaknya terjadi pada bulan Juli.
yang akan memperberat beban fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Sebelumnya ia memperkirakan puncak pandemi akan terjadi pada akhir tahun lalu. Sementara Diki Budiman memperkirakan hingga tahun depan Indonesia masih harus menghadapi apa yang disebutnya sebagai perang panjang melawan pandemi COVID-19. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!